Jadi kebenaran firman Tuhan hari ini hendaklah menjadi fondasi bagi saudara untuk berpegang teguh pada aliran Pentakosta ini. Kita bukan berbicara tentang sinode gereja, karena gereja tidak menyelamatkan, imanlah yang menyelamatkan. Amin. Tapi apa yang saudara lakukan di tempat ini, kau harus mengerti kenapa engkau melakukannya. Kita belajar banyak tentang bahasa lidah atau bahasa roh. Bahasa lidah adalah satu karya penting dari Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya. Bahasa lidah di dalam bahasa Yunani dikatakan glossolalia. Glossolalia. Dalam perjanjian baru, bahasa lidah menjadi salah satu tanda yang cukup menonjol dalam komunitas gereja mula-mula. Nah, kita berangkat dari jemaat mula-mula, dari gereja mula-mula, saudara. Mereka lah yang awal yang menerima baptisan Roh Kudus sehingga mereka berbahasa lidah. Salah satu yang paling menonjol dalam perjalanan rohani jemaat mula-mula itu adalah bahasa lidah. Ini pengalaman rohani yang luar biasa, yang pada saat itu mungkin sangat sulit untuk dijelaskan kenapa ada bahasa lidah. Nah, hari ini saya ingin menyampaikan kepada saudara, apa itu bahasa lidah, apa itu bahasa roh. Tadi dalam bahasa Yunani dikatakan glossolalia. Glosso itu lidah, saudara. Glosso, lidah. Makanya dikatakan bahasa lidah. Di mana orang-orang yang berbahasa lidah akan berkata-kata dalam bahasa-bahasa baru. Katakan bahasa-bahasa baru 2-3 iya. Bahasa-bahasa baru. Ini penting. Definisi ini penting. Saudara yang berbahasa roh, kau sedang mengucapkan bahasa-bahasa baru. Apa artinya bahasa-bahasa baru? Bahasa-bahasa yang sebelumnya belum pernah kau ucapkan. Walaupun saudara tidak mengerti apa yang saudara ucapkan, tapi bukan berarti ucapan itu, perkataan itu tidak ada maknanya. Sekali lagi, meskipun mungkin saudara gak mengerti apa yang sedang saudara katakan, oh rabakarala basyanda, tapi bukan berarti itu nggak ada artinya. Namanya juga bahasa, bahasa lidah. Yang namanya bahasa pasti ada artinya. Amin. Yang namanya bahasa pasti ada artinya. Meskipun engkau dan aku tidak tahu artinya, tapi itu tetap mengandung makna. Jadi bukan kata-kata hampa, bukan kata-kata yang dikarang-karang, kata-kata yang supaya terlihat keren. Bukan, Bapak Ibu. Itu mengandung makna. Setiap kata yang diucapkan mengandung makna. Di dalam 1 Korintus 14 ayat 10, kok jadi bisa, Bang? Memang kalian penuh urapan Roh Kudus sepertinya. Lebih besar urapan kalian daripada saya. Saya taati dari tadi, tetap aja nggak bisa. Lihat saudara, dikatakan begini, ada banyak, entah berapa banyak, pokoknya banyaklah itu artinya, macam-macam bahasa di dunia. Sekalipun demikian, tidak ada satupun di antaranya yang mempunyai bunyi yang tidak berarti. Setiap bunyi ada artinya. Katakan setiap bunyi ada arti. 2-3 iya. Setiap suara yang saudara keluarkan dalam penyembahan, mungkin dalam doa berbahasa roh, itu mengandung arti, saudara. Amin. Mungkin lo di sini nggak ada artinya, tapi mungkin di Afrika sana ada artinya itu. Amin. Lili, mungkin di sini apa itu? Ya, laba-laba ada artinya ya, Spiderman gitu ya. Ya, apalagi bibi. Mungkin di sini nggak ada artinya, tapi di Afrika belok kanan itu mungkin ada artinya.
Saking jauh ya Afrika belok kanan saya katakan. Jadi tidak ada bunyi yang tidak mengandung arti. Itu firman Tuhan yang berkata. Jadi malam ini apakah saudara setuju bahwa bahasa roh yang saudara ucapkan ada artinya? Amin. Semoga saudara paham dulu dasarnya ini ya. Wah, nanti kalau kita menceritakan apa gunanya bahasa roh, saudara tambah semangat. Bahasa lidah adalah bahasa supranatural yang bukan berasal dari dunia ini. Jadi bahasa lidah nggak bisa dikursuskan. Kalau saya buka les bahasa lidah, bahasa roh, saudara jangan percaya, amin. Sekalipun saya tunjukkan 10 sertifikat bahasa roh, ada bahasa malaikat, bahasa apa lagi saya punya, jangan percaya. Karena bahasa roh itu berasal dari surga, amin. Itu bukan bahasa yang bisa saudara pelajari. Meskipun mungkin bisa ditiru. Gampangnya hanya bilang di supaya terlihat keras. Tanya di mana gitu ya, di mana ya, jawablah di sana gitu ya. Tapi kalau saudara tiru itu gak ada artinya. Bahasa lidah adalah bahasa supranatural, bahasa yang diberikan oleh Roh Kudus kepada seseorang untuk diucapkan. Jadi Roh Kuduslah yang meletakkan kata-kata itu di lidah saudara untuk saudara ucapkan. Amin. Mungkin kalau ada waktu nanti bagi saudara yang belum berbahasa lidah, saya undang ke depan. Ya, kita rindukan, kita berdoa supaya saudara dipenuhi bahasa roh. Amin. Pasti banyak gunanya nanti. Ya, yang diberikan Roh Kudus kepada seseorang untuk diucapkan. Jadi bukan diberikan gembala, besok bilang ya lala aja ya. Jangan percaya itu. Ya, harus Roh Kudus yang memberikannya. Amin. Tapi jangan jadi malu, saudara. Iya, saya dulu kan mau bahasa roh kan malu. Nanti diketawain kawan gitu ya. Malah saya lupa apa kata pertama saya bahasa roh. Iya, mungkin kalau nggak salah di itu. Kalau nggak salah ya itu. Iya, jadi bahasa lidah adalah bahasa yang turun dari surga. Di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 4. Semoga saudara catat ya. Makanya waktu hari pertama saya bilang bawa catatan karena ini penting. Saudara ulang-ulang kian di rumah ini penting. Kalau rekaman di Facebook itu sebulan terhapus sendiri dia. Kisah Para Rasul 2 ayat 4, perhatikan. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Mereka ini adalah murid-murid. Lalu mereka mulai, ya, penuh dulu oleh Roh Kudus, baru mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Yang saya katakan tadi bahasa-bahasa baru, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka. Jelas ya, yang saya katakan tadi, bahasa lidah adalah bahasa supranatural yang diberikan Roh Kudus. Ini ayatnya. Seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, engkau yang belum terbuka hatimu tentang bahasa roh, mungkin kau berpikir kami membuat-buat itu. No. Lihat, Roh Kuduslah yang memberikan itu kepada kami untuk kami ucapkan. Amin. Jadi jangan lagi saudara anti dengan bahasa roh. Jadi pada umumnya menurut Alkitab saudara, ada 2 jenis bahasa lidah, atau ada 2 bentuk utama bahasa lidah, supaya saudara mengerti. Ya, mungkin guru-guru agama juga harus belajar ini. Karena sebagai guru agama yang beraliran karismatik, kau akan diteror nanti. Ada 2 bentuk, ada 2 jenis bahasa lidah. Yang pertama disebut dengan bahasa manusia, atau bahasa Yunaninya disebut dengan senolalia. Tadi glosso, ini adalah senolalia. Apa itu senolalia? Bahasa manusia sehari-hari. Seperti saya ngomong ini bahasa manusia. Ada kalanya Roh Kudus memberikan bahasa manusia kepada kita. Loh, kita kan sudah bahasa manusia, Pak. Iya, bukan bahasamu, bahasa dari bangsa lain ditaruhkan di lidahmu, sehingga orang-orang dari bangsa lain mengerti apa yang kau ucapkan. Itu jenis pertama.
Di saat orang-orang ini penuh dengan Roh Kudus, maka mereka mulai menyampaikan Injil dalam bahasa lain, dalam bahasa bangsa lain, sehingga orang bangsa lain yang tidak pernah mendengar Injil, mereka mendengar Injil. Tapi mereka terlalu fokus, loh kok bisa orang-orang Galilea ini bahasa saya? Murid-murid bisa berbahasa asing, berbahasa bangsa lain, itu bukan karena kemampuan mereka, bukan karena mereka mempelajarinya sebelumnya. Nggak ada. Dulu nggak ada kursus bahasa asing. Tapi bahasa itu dikaruniakan Roh Kudus pada saat itu juga, untuk menyampaikan kabar Injil, untuk menyampaikan pesan-pesan Allah kepada orang-orang yang berasal dari bangsa lain yang sebelumnya belum pernah mendengarkan Injil. Saudara, gini, orang-orang Galilea itu pun tidak mengerti. Misalnya dia pada saat itu tiba-tiba berbahasa Inggris. Orang-orang Galilea yang mengucapkan bahasa Inggris itu pun tak mengerti apa yang dikatakannya, karena memang dia belum pernah belajar bahasa Inggris sebelumnya. Tapi dia begitu fasih mengucapkannya karena Roh Kuduslah yang meletakkan itu di lidahnya, sehingga orang-orang bisa mengerti. Baru pertama sekalilah mereka mengucapkan bahasa-bahasa lain, di mana mereka nggak mengerti tapi orang lain mengerti. Itu jenis bahasa yang pertama, jenis bentuk bahasa lidah yang pertama adalah bahasa manusia. Karena dia tidak pernah mengucapkan bahasa Inggris sebelumnya, maka bahasa Inggris menjadi bahasa yang baru bagi dia. Bahasa-bahasa baru, bahasa-bahasa lain. Itu jenis yang pertama. Dan jenis yang kedua, yang pertama tadi bahasa manusia, yang kedua, jenis bahasa lidah yang kedua adalah dikatakan bahasa Allah. Katakan bahasa Allah 2, 3 iya. Yang pertama bahasa manusia, yang kedua bahasa Allah. Apa itu bahasa Allah? 1 Korintus 14 ayat 2. Perhatikan saudara, saya bacakan pelan-pelan. 14 nak. 1 Korintus 14 ayat 2. Perhatikan saudara. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada siapa? Kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Apa maksudnya yang rahasia? Hanya dia dan Allah yang tahu apa yang mereka perbincangkan. Saat kita berbahasa roh, kita sedang mengucapkan bahasa-bahasa sorga, bahasa-bahasa Allah. Hanya Allah lah yang mengerti apa yang kita ucapkan. Malaikat saja tidak mengerti apa yang kita ucapkan. Maka saya katakan jenis kedua, jenis bahasa lidah adalah bahasa Allah. Karena kita sedang berkata-kata kepada Allah, bukan kepada manusia. Inilah yang menyebabkan saudara nggak ngerti ketika saya berbahasa roh. Karena saya bukan sedang berbicara kepada saudara, saya sedang berbicara kepada Allah. Ini luar biasanya bahasa roh, saudara. Oleh sebab itu, jangan saudara percaya kalau ada orang yang mengatakan engkau sesat karena kau berbahasa roh. Bahasa rohmu nggak bisa kau mengerti, engkau sesat. Saudara jangan percaya, jangan tertuduh. Dia kurang jauh baca Alkitabnya. Dia hanya baca kisah Amsal gitu ya. Dia hanya baca 1 Korintus 12. Dia hanya baca kisah 2 ayat 4 tadi. Kisah 2 ayat 4 tadi. Iya, ada bahasa dari negara ini. Setahu kami bahasa roh itu bisa dimengerti. Kurang jauh baca Alkitabmu, kau nggak baca ini. Ada jenis yang kedua, di mana manusia nggak bisa ngerti. Jadi kalau ada yang mengatakan saudara sesat, bilang, bro, kurang jauh baca Alkitabmu, bilang gitu ya, setuju ya? Kalau ada edaknya di sana yang dari gereja, nah itulah mengatakan sesat kau edak, edak kurang jauh baca Alkitabmu, bilang gitu ya, setuju ya? Amin.
Kenapa kurang jauh? Dia nggak sampai 1 Korintus 14. Ini kitab Injil aja, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu aja dibaca ya mungkin. Ya. Tidak ada seorang pun manusia yang mengerti. Ada juga yang mengatakan bagian ini tantangan kita di aliran Pentakosta ini. Ada juga yang mengatakan kalau bahasa roh itu hanya ada di zaman para rasul. Sekarang bahasa roh nggak ada lagi. Sesat kalian. Bahasa roh udah berhenti. Itu waktu zaman para rasul aja ada. Oh, sekali lagi saya katakan, saudara jangan terintimidasi dengan itu. Jangan percaya kalau mereka mengatakan kita sesat. Saya buka 1 Korintus 13 ayat 8. Ini dasar mereka mengatakan bahasa roh sudah berhenti. Yang kalian buat-buatnya itu bahasanya. Apa dasar mereka berkata begitu? Ini ayat mereka kutip. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Mereka kutip ini Bapak Ibu. Bahasa roh akan berhenti. Jadi mereka simpulkan udah berhenti bahasa roh di zaman rasul, udah nggak usah bahasa roh lagi. Saya baca Alkitab Bapak Ibu, saya lihat tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa ya bahasa roh berhenti. Nggak ada di Alkitab, nggak ada, saya bukan. Kok berani kali mereka mengatakan bahasa roh sudah berhenti di zaman para rasul. Saya buka dari Kejadian sampai Wahyu, tidak ada SK penghentian bahasa roh. Saudara pernah melihat sebuah SK, surat keputusan? Gak ada itu. Pada masa rasul lah bahasa roh ada. Setelah zaman para rasul berakhir, maka bahasa roh berhenti. Gak ada Bapak Ibu. Mereka simpulkan sendiri karena ada kata-kata ini. Sebenarnya siapa yang sesat ya? Kok mereka nambah-nambah Alkitab ya? Bahasa roh akan berhenti, nggak sebutkan tanggal kok kapan berhentinya. Mereka tambah-tambahi di zaman rasul berhenti katanya. Dari mana mereka tahu? Iya, sebenarnya sesat siapa? Kita atau mereka? Saya lebih setuju begini. Apakah bahasa roh akan berhenti? Iya. Bahasa roh suatu hari nanti pasti berhenti. Kapan itu? Kalau saya menduga ketika Roh Kudus diangkat dari dunia ini, ketika orang-orang benar diangkat, rapture, pengangkatan, dan Roh Kudus pun diangkat dari dunia ini, saya percaya pada saat itu gak ada lagi bahasa roh, karena tidak ada lagi Roh Kudus di dunia ini. Saya rasa itu lebih masuk akal daripada dikatakan setelah zaman para rasul bahasa roh berhenti. Saya nggak setuju. Ini sudah diantisipasi Paulus, saudara. Ia menegaskan dalam 1 Korintus 14 ayat 22. Ini sudah diwanti-wanti oleh Paulus akan ada pertentangan seperti ini. Perhatikan ya saudara, ini kita lebih kepada pelajaran ini. Karena itu karunia bahasa roh adalah tanda. Tanda apa? Bukan untuk orang beriman, tapi untuk orang yang tidak beriman. Nah, kalau saudara stop di sini, saudara akan berkata kita sesat. Oh, berarti yang bahasa roh itu bukan orang beriman. Karena itu karunia bahasa roh adalah tanda. Tanda bukan untuk orang beriman. Wah, ngeri kali. Berarti orang yang berbahasa roh bukan orang beriman. Nah, kalau kita baca berhenti di situ, itu kita kan setuju kita bukan orang beriman. Tapi tanda untuk orang tidak beriman. Nah, berarti orang bahasa roh yang tidak beriman itu. Sedangkan karunia untuk bernubuat adalah tanda bukan untuk orang yang tidak beriman, tetapi untuk orang beriman. Ayat 23 di sini dijelaskan. Makanya jangan stop, harus jauh baca Alkitabnya. Jadi kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama dan tiap-tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh, lalu masuklah orang luar, orang yang tidak beriman, tidakkah mereka akan katakan bahwa kamu gila? Gini maksudnya saudara, kalau semua kita bahasa roh sekarang, tiba-tiba ada orang dari gereja lain ini yang bukan Pentakosta masuk kemari, ditengoknya kita bahasa roh,
ya laba-laba, sendal lama, sendal baru gitu ya. Lalu mereka melihat, apa-apaan ini? Gereja apa ini? Apa yang mereka ucapkan gitu ya. Nah, itulah tandanya dia orang gak beriman. Yang mengerti katakan amin. Bahasa roh tanda untuk orang tidak beriman. Dia yang tidak mengerti tentang bahasa roh karena dia tidak beriman. Amin. Ya, apabila orang luar masuk, tidakkah mereka katakan, yang mengatakan kita gila, itulah orang yang tidak beriman. Yang mengerti katakan amin. Kalau ada aka sintua yang bilang saudara gila, jangan amini, amin. Jangan amin. Kurang jauh baca Alkitab Muhammad gitu aja bilang. Amin, saudara. Itu tanda untuk orang tidak beriman. Ya, tapi nggak usah berdebat ya, nggak usah berdebat. Yang penting, ya saudara semua yang ada di sini mengerti. Itu udah cukup bagi saya. Oke, kita lanjutkan. Ya, di dalam doktrin kita, doktrin aliran Pentakosta karismatik, kita sering mengatakan begini Bapak Ibu, bahwa biasanya ya, tidak selalu ya, biasanya tanda awal orang menerima baptisan Roh Kudus adalah berbahasa roh. Kalau ada seseorang bertanya, engkau sudah dibaptis Roh Kudus tidak? Sudah. Berarti kau sudah bisa bahasa roh. Itu maksudnya. Tanda awal orang yang menerima baptisan Roh Kudus biasanya berbahasa roh. Tapi nggak selalu ya. Biasanya, kebanyakan dalam perjalanan rohani kita, kebanyakan begitu. Orang yang dipenuhi Roh Kudus pasti berbahasa roh. Biasanya begitu. Dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 44. Aduh. Ayo. Lihat ya Bapak Ibu ya. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Ayat 45. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang. Masa apa rupa yang terjadi? Kenapa mereka tercengang-cengang? Karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Karunia yang mana? Ayat 46 kita baca bersama yuk. 2, 3, iya. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh, dan ketika Petrus berkhotbah, tiba-tiba turun aja Roh Kudus gitu ya. Setelah Roh Kudus turun, tiba-tiba mereka berbahasa roh. Maka kita katakan tanda awal orang menerima Roh Kudus biasanya berbahasa roh. Tapi boleh saudara uji ya. Ini doktrin, ini pengajaran berdasarkan pengalaman. Jadi pelajaran yang pertama ini semoga saudara tangkap dan saudara tidak ragu lagi untuk berbahasa roh. Amin. Sebab bahasa roh adalah kebenaran firman Tuhan. Berikutnya, apa kegunaan bahasa roh? Nah, ini dia. Paulus berkata begini dalam 1 Korintus 14 ayat 4. Lalu kita baca aja yuk. Kegunaan bahasa roh apa? Salah satunya ini ayat 4. Oke, kita baca yuk. 2, 3, iya. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Katakan membangun dirinya sendiri. 2, 3, iya. Saudara, kenapa Roh Kudus memberikan karunia bahasa roh kepada kita? Karena saat kita berbahasa roh, kita sedang membangun diri kita. Yang mengerti katakan amin. Kita membangun sesuatu dalam diri kita. Apa yang kita bangun? Apa yang dibangun dalam diri kita? Salah satunya adalah membangun hubungan yang lebih intim dengan Tuhan. Katakan hubungan intim dengan Tuhan. Hubungan intim dengan Tuhan. Bahasa roh. Kenapa kita bisa membangun hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan? Karena saya katakan di awal tadi bahwa bahasa roh
adalah bahasa yang hanya dimengerti oleh Allah. Kita sedang berbincang-bincang dengan Allah karena Allah mengerti apa yang lidah kita dikatakan. Mungkin bahasa ini sedang memuliakan Allah, dan Allah senang mendengarkan bahasa rohmu, saudara. Amin. Sehingga Allah begitu dekat dengan kita. Engkau sedang membangun hubungan yang baru, hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan. Bukankah itu luar biasa? Amin. Lewat bahasa roh ini kita bisa lebih dekat, lebih intim dengan Tuhan. Kita bisa ngomong dari hati ke hati dengan Tuhan, dan hanya kita dengan Tuhan yang tahu apa yang sedang terjadi dengan kita. Orang-orang di sekitar kita yang namanya manusia nggak tahu, yang namanya malaikat pun nggak tahu apa yang kita bicarakan dengan Tuhan. Siapapun nggak tahu selain Allah itu sendiri. Kita mengucapkan sesuatu yang rahasia yang hanya diketahui oleh Tuhan. Saudara, kalau hari ini kau merasa hubunganmu dengan Tuhan sedang terasa jauh, saya undang kau hari ini untuk berbahasa. Berbahasa rohlah di rumahmu, berbahasa rohlah di kamar. Engkau akan membangun hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan. Amin. Di Roma 8 ayat 26, kalanya saudara, kita nggak tahu bagaimana lagi berdoa. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Roh Kudus membantu engkau dalam segala kelemahanmu, termasuk kelemahanmu dalam berdoa. Saya katakan tadi, kalau engkau merasa jauh hubunganmu dengan Tuhan, berbahasa rohlah di rumahmu. Karena pada saat itu engkau sedang dekat dengan Tuhan. Kenapa? Karena saat kita berbahasa roh, Roh Kudus membantu kita untuk berdoa. Bagaimana sebenarnya harus berdoa, tapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah. Kalau engkau berbahasa roh, rohlah yang membantumu berdoa kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Di saat kita nggak tahu lagi apa yang harus kita ucapkan, maka Roh Kudus ambil alih ucapan kita, Roh Kudus ambil alih lidah kita, Roh Kudus ambil alih mulut kita untuk berdoa. Dia gerakkan lidah kita untuk berdoa. Dia letakkan kata-kata di lidah kita untuk diucapkan. Roh Kudus membantu kita dalam berdoa. Karena kau sudah tidak mampu lagi berdoa, karena kau sudah tidak tahu lagi apa yang mau kau ucapkan, Roh Kudus ambil alih. Itulah namanya bahasa roh. Amin. Sering-sering berbahasa roh di rumah saudara, karena mungkin banyak keluhanmu yang tidak terucapkan kepada Tuhan. Roh Kudus akan bantu kau mengucapkannya. Kalau saudara lagi lemah, saudara lagi sedih, itu sulit berdoa. Apalagi ada peperangan batin, saudara sulit sekali berdoa. Gak tahu memulai dari mana, gak tahu apa yang harus dikatakan. Kalau saudara dalam keadaan seperti itu, berdoalah dalam bahasa roh, maka rohmu akan digerakkan oleh roh Allah untuk mengucapkan kata-kata yang tidak bisa diucapkan oleh mulut. Apa tandanya? Kalau kita sedang mengucapkan bahasa-bahasa yang dimengerti Allah, bukan bahasa-bahasa tiruan, bukan bahasa-bahasa yang dibuat, saudara, kau akan merasakan jiwamu tenang. Di saat kau berbahasa roh, ada kegairahan yang baru yang muncul. Engkau yang semula lemah, ketika kau menggebu-gebu berbahasa roh, maka minatmu, semangatmu, harapanmu kembali tumbuh. Itu artinya engkau sedang berbahasa roh yang benar. Jadi kalau saudara melihat orang berbahasa roh mukanya gersang, pernah nggak saudara lihat orang berbahasa roh mukanya gersang? Ada orang berbahasa roh melibatkan emosi, melibatkan jiwanya, harusnya kan rohnya. Wah, itu nggak terkontrol bahasa rohnya, meledak-ledak lah, nangis, cekikikan, lompat sana, tiba-tiba jungkir balik. Aduh, kalau itu bukan, itu nggak tertib, itu saya nggak suka yang begitu, nggak alkitabiah itu. Ya, bahasa roh itu tertib. Amin. Bahasa roh itu begini saudara, engkau memang mengucapkan bahasa yang tidak kau mengerti, tapi jiwamu sadar. Bukan kayak orang kesurupan. Wah, tahap aja dibilang, gak sadar dia apa yang dilakukannya.
ya tiba-tiba manjat dinding. Enggak, saudara. Itu enggak ada di sini ya. Jangan saudara pikir saya menceritakan seseorang. Enggak, bukan. Saya mau bilang begini. Di saat saudara semua bahasa roh, ketika saya katakan diam semua, saudara harus diam karena jiwamu sadar. Amin. Bisa saudara tahu kapan menghentikan kau bahasa roh? Bisa. Gitu loh, bisa. Nah, jadi dari situ kelihatan dibuat-buat apa enggak. Ya, kalau ada orang tenang, firman Tuhan mau disampaikan, ngomel terus bahasa roh. Jangan-jangan bukan bahasa roh itu. Jangan-jangan dia melibatkan emosinya. Mungkin pergumulannya dia luapkan di dalam doa itu. Ya, itu tanda-tanda. Kita akan merasakan damai sejahtera. Dan orang yang mendengarkan kita berbahasa roh pun ikut damai sejahtera dia mendengarkan. Amin. Nah, ada bahasa roh yang gak buat damai, saudara. Tujuannya cepat sekali ya. Ada, saudara. Bahkan saya sendiri takut lihat dia. Ini cerita waktu di mana ya? Di Medan, tapi di mana ya? Suatu tempat. Ada yang kwek katanya. Saya mana? Kok ada? Apa namanya? Entok gitu ya. Mana? Ada yang aduh, pokoknya takut saya. Ini betul bahasa roh apa enggak ya? Saudara jangan begitu ya. Makanya kalau di gereja nanti saya ajarkan ya, tapi waktunya dulu. Enggak usahlah sosok hebat bahasa roh kita. Nanti orang bilang kita gila gitu. Tapi ada ayatnya nanti. Tapi enggak sempat. Ya saudara, ya betul-betul lah kita terima itu dari Roh Kudus. Amin. Jangan dibuat-buat. Ada yang meledak. Aduh, untung gak dicekeknya saya di sebelahnya gitu. Aduh. Ya, Roh Kudus tertib. Amin. Itu ciri-cirinya dari Roh Kudus. Ya, membangun. Saling membangun, kita dibangun, orang yang mendengarkan kita pun dibangun. Terasa sejuk. Kita sampai menangis tidaknya. Iya, walaupun kita kadang gak mengerti bahasa roh, kadang kita menangis karena kayaknya Tuhan dipeluknya kita gitu. Mungkin roh kita ngomong gini, Tuhan, aku gak kuat lagi, tolong peluk dulu aku Tuhan. Mungkin gitu bahasa rohnya. Jadi sehingga ketika Tuhan peluk kita, nangis kita, tapi kita bahasa roh gak ngerti sebenarnya apa kita bilang. Itu bahasa roh apa itu? Amin. Membangun. Apalagi yang dibangun selain hubungan yang dekat dengan Tuhan? Yang kedua, membangun kerohanian kita. Katakan membangun kerohanian saya. 2, 3, iya. Membangun kerohanian saya. Saudara akan menjadi orang yang lebih rohani. Bukan sok rohani ya, lebih rohani. Beda dengan sok rohani ya gitu loh. Karena kalau jumpa di jalan ya, haleluya, Pak lah gitu kali ya, Pak gitu aja loh, haleluya, semua orang tahu gitu ya. Aduh, sok rohani gitu ya. Lalu dijawab, puji Tuhan, iyalah. Oh, rabakaralabasan, ya, apanya kau bilang? Aduh, itu sok rohani namanya tuh. Gak sok bahasa roh gitu loh. Ya, lebih rohani, bukan sok rohani. Ya, membangun. Kata membangun, saudara, bukan ini tadi ya. Ayat berapa tadi itu? 4 ya, ayat 4, 1 Korintus 14 ayat 4. Kata membangun dalam bahasa Yunani ditulis dengan kata oikodomeo. Tapi satu kata, saudara, ini oikodomeo. Artinya tukang bangunan. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya. Kata membangun oikodomeo itu artinya tukang bangunan. Maksudnya seperti tukang bangunan yang membangun rumah dari awal sampai selesai. Ada tahap-tahap yang dibangun dari diri kita, mulai dari membangun fondasi, membangun tiang-tiang sampai atap. Artinya kerohanian kita dibenahi, saudara.
Di saat kita bahasa roh, dasar-dasar yang tidak benar, kita ikut Tuhan karena kita ingin diberkati, ini dasar yang tidak benar. Semua dibaharui oleh Roh Kudus, dibuat pondasi yang baru, pondasi ulang kembali. Makanya kerohanianmu semakin kuat, tiang-tiang kerohanianmu semakin kuat, sehingga kau tidak mudah goyah diterpa masalah. Amin. Itulah gunanya kita berbahasa roh, saudara. Makanya sering-seringlah berbahasa roh. Jangan karunia itu diberikan gak saudara manfaatkan. Sayang sekali. Semakin sering kau berbahasa roh, semakin banyak yang dibangun di dalam dirimu. Amin. Seperti seorang tukang yang membangun rumah tahap demi tahap. Kerohanian kita akan dibangun tahap demi tahap. Lama-kelamaan kita akan menjadi manusia-manusia rohani, bukan lagi menjadi manusia duniawi. Amin. Saudara mengerti sampai di sini? Apakah saya sambung besok ini kira-kira gimana? Udah jam 9? Saya rasa saya sambung besok saja ya, supaya lebih pas penerimaan pengajaran. Saya rasa saudara cukup di sini saya sampaikan ini. Ingat, ketika kita berbahasa, kita sedang membangun hubungan yang dekat dengan Allah. Ketika kita sedang berbahasa, kita sedang membangun kerohanian yang baru. Maka orang yang suka bahasa roh, dia lebih suka hal-hal yang rohani. Hal-hal yang duniawi perlahan-lahan ditinggalkannya. 1-2 hal-hal duniawi mulai dilepaskannya. Lama-lama dia sangat menyukai hal-hal rohani. Apakah saudara merindukan hal seperti itu terjadi? Halo? Berbahasa roh lah saudara. Izinkan saya bertanya, siapakah dari antara kita yang belum menerima baptisan Roh Kudus yang ditandai oleh berbahasa roh? Ada saudara yang malam ini mungkin saudara rindu menerima bahasa roh. Saya bantu doa gitu. Bukan saya menentukan saudara menerima apa enggak. Ada enggak? Kalau saudara belum menerima bahasa roh, mau enggak didoakan malam ini supaya menerima karunia bahasa roh? Ada yang mau? Boleh angkat tangan, jangan malu-malu. Tapi kalau saya doakan, mulutnya jangan ditahan. Iya, kalau nanti bergerak di ya gerakan aja. Jangan. Ada yang lihat enggak ya? Jangan gitu. Nanti gak jadi-jadi dia. Mau saya goyang-goyang berkepala, gak jadi tuh. Ada yang mau enggak? Ya udahlah, kalau ada yang mau bergerak ya, kalau nggak ada nanti saya tutup aja. Yuk kita bangkit berdiri saudara. Haleluya, haleluya. Itu kunci deh, Bang.